Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Oke, terima kasih Ustadz Rizky atas waktunya hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk belajar lagi dengan panjenengan semuanya. Harusnya hari ini jadwalnya Bunda Novita nggih, tapi karena hari ini beliau sedang mengalami sakit, jadi pendadakan. Ya nggak mendadak banget sih ya, masih ada waktulah 2 hari untuk mempersiapkan materi pada hari ini. Nah, hari ini saya membawa sebuah buku yang menurut saya sangat bagus sekali. Ya, ini adalah Special Parenting, karena kita memang sudah menjadi orang tua di madrasah maupun yang sudah berkeluarga di rumah. Yang masih mau menjadi orang tua coming soon, saya doakan semoga jodohnya segera mendekat nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini dia Rumahku Sekolah Terbaikku, MI Unggulan Darussalam. Hari ini hari Selasa 6 September 2022. Ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Ibu Nur Silaturrohmah LC. Nah, ini adalah cara cerdas dan praktik mendidik anak dari mulai masalah A hingga masalah Z, yang itu cara penyelesaiannya sebenarnya sudah ditulis di dalam Al-Quran. Tapi mungkin karena keterbatasan kita, sehingga mungkin kadang ketika kita merespon seorang anak, responnya adalah semaksimal mungkin yang kita bisa, padahal responnya sudah ditulis di dalam Al-Quran. Keren sekali. Ini adalah pengantar dari buku ini yang saya tangkap, bahwasannya we must always remember. We itu kita, must itu harus, always itu selalu, remember itu adalah mengingat. Jadi kita harus mengingat 4 titik ini ketika kita berhadapan dengan seorang anak, entah itu anak biologis kita di rumah maupun anak didik kita di kelas. Yang pertama, anak adalah fitrah. Anak itu merupakan sebuah fitrah dari Allah, yang mana ketika dia itu lahir sebenarnya berada dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa. Jadi meskipun dia di kelas mungkin tidak terlalu beneh, katakanlah, itu memang berarti sudah fitrahnya itu sudah ditambah dari pola asuh dan juga di sekitar lingkungannya. Yang kedua, orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga terhadap Allah. Karena anak merupakan titipan dari Allah, maka kita harus bertanggung jawab terhadap titipan yang sudah diberikan oleh Allah, dan juga di akhirat kelak kita nanti juga akan mempertanggungjawabkan cara mendidik kita di hadapan Allah, seperti itu. Kalau sekarang mungkin karena medan kita ada di sekolah, mungkin tanggung jawab kita ke kepala madrasah atau mungkin kepada wali murid. Terlebih dari itu, ingat, CCTV Allah itu selalu berkecimpung di mana-mana. Selanjutnya yang ketiga, pendidik yang terbaik sesungguhnya adalah orang tua. Mengapa demikian? Karena ketika anak itu baru lahir hingga usianya itu sekitar 2-3 tahun, itu mereka sangat dekat dengan lingkungan keluarga, karena mereka masih sangat bergantung kepada keluarga. Untuk itu memang orang tua adalah guru yang terbaik. Berarti profesi guru bukan tidak baik, tapi pendidik yang terbaik adalah orang tua. Mungkin di madrasah kita sebagai orang tua anak-anak, jadi kita juga merupakan orang tua terbaiknya anak-anak versi sekolah, seperti itu. Yang keempat, sekolah terbaik kita adalah rumah. Mengapa demikian? Di buku ini dijelaskan bahwasannya dulu di zamannya Rasulullah itu belum banyak terdapat majelis ilmu. Jadi para nabi-nabi itu mendidik anaknya itu melalui rumah. Jadi yang dididik pertama itu adalah keluarga terlebih dahulu sebelum kita mendidik para anak-anak yang berada di lingkungan kita, seperti itu. Setiap orang tua memiliki planning. Planning itu adalah rencana, tapi tidak semua orang tua itu kadang istiqomah dengan planning kita. Karena memang istiqomah itu tidaklah mudah. Kalau mudah namanya adalah istirahat, ya. Jadi memang ketika kita memiliki sesuatu planning yang bagus, kadang itu godaannya juga semakin besar sekali. Dan ini adalah yang saya angkat di sini adalah kisah-kisah orang tua teladan yang ditulis di dalam Al-Quran. Hari ini saya akan menceritakan kisah dari Siti Hajar, wanita yang tangguh, yang tidak mudah rapuh. Selanjutnya adalah Luqman Hakim, ayah hebat penuh nasihat. Yang ketiga adalah Maryam binti Imron. Yang keempat adalah Zakaria tak pernah putus asa menanti kelahiran seorang putra. Ini adalah sebenarnya masih banyak contoh-contoh orang tua keren yang ada di dalam Al-Quran, tapi saya mengangkat 4 cerita ini yang menurut saya paling the best dan bisa kita teladani.
Ini ada kutipan ayat di surat Yusuf, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu dapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi apa yang ditulis di Al-Quran itu memang ya benar, perantara dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada umatnya. Jadi tidak ada cerita karang-mengkarang. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang pertama, Siti Hajar, ibu tangguh yang tidak mudah rapuh. Siapakah Siti Hajar? Ada yang tahu? Ustadz Bunda? Ibunya Nabi Ismail, berarti istrinya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dulu saya ketika mendengar cerita ya Nabi Ibrahim itu yang paling tenar adalah ketika Nabi Ismail hendak disembelih. Ternyata kesabaran dari Ibu Siti Hajar ini luar biasa sekali yang sudah dituliskan dalam buku ini. Yang pertama selalu ikhlas, sabar, tabah dan juga tawakal. Kisah ini bermula ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar di tengah gurun yang sangat panas seorang diri bersama anaknya yang bernama Ismail yang masih berumur beberapa hari, hanya ditinggal berdua saja. Dan kemudian Siti Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah benar engkau meninggalkanku di sini sendiri bersama anakmu yang kecil ini? Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab apapun. Kemudian Siti Hajar yang bertanya, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua selama bertahun-tahun. Jadi Siti Hajar ini membesarkan anaknya seorang diri saja tanpa seorang ayah. Dibesarkannya Nabi Ismail dari kecil hingga dewasa seorang diri tanpa ditemani seorang ayah. Dan ketika Nabi Ismail besar pun tidak pernah terceletuk dari kata Ibu Siti Hajar. Mungkin jika wanita zaman sekarang, wes rasa boleh bapakmu, aku sejak dulu sih wes cilik ditinggal. Itu mungkin kalau Siti Hajar versi sekarang ya. Sejauh ini Siti Hajar versi yang terlebih dahulu. Karena kesabarannya itulah Allah sangat sayang terhadap Siti Hajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Siti Hajar pernah berlari-lari antara Bukit Sorfa dan juga Bukit Marwah untuk mencarikan air karena Nabi Ismail harus menyusu kepada beliau, sehingga di tengah gurun pasir tersebut beliau tidak menemukan setetes pun air dan harus berlari ke sana ke sini untuk mencari air. Itu sudah dituangkan Allah di Al-Quran. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ismail dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyusul putranya. Putranya diminta ke Ibu Siti Hajar dan ingin disembelih. Dan Siti Hajar kedua kalinya bilang, kenapa disembelih? Apakah perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya silakan, jika perintah Allah silakan bawa anak kita. Bayangkan kalau kita ya, naudzubillah min dzalik, mungkin gak akan terjadi. Tapi mungkin jika kita berada di posisi Ibu Siti Hajar, mungkin akan berkata, nggak tahu apa ini, teko-teko njaluk anak dan lain sebagainya. Ya, karena memang ujiannya berbeda ya antara Ibu Siti Hajar dan juga kita. Selanjutnya selalu berhusnuzan kepada Allah. Ibu Siti Hajar itu selalu berhusnuzan, ya Allah, mungkin ketika Nabi Ibrahim meninggalkanku akan banyak pelajaran yang aku dapat, seperti itu. Yang selanjutnya patuh terhadap Nabi Ibrahim. Ini berarti kepatuhan seorang istri terhadap suami, bahwasanya apa yang diperintahkan Nabi Ibrahim berarti itu semua berdasarkan dari Allah, sehingga Ibu Siti Hajar sangat legowo ketika harus ditinggal seorang diri membesarkan seorang anak, dan ketika besar anaknya diambil mau disembelih. Dan yang terakhir selalu yakin jika ujian itu hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Ibu Siti Hajar sampai pernah, cobaan ini berat sekali untukku, tapi karena ini dari Allah, aku yakin nanti buahnya ada di akhirat. Jadi ketika kita mendidik anak, mungkin di kelas ada anak yang kemarin Bu Lulu telepon Bunda Dida, bajunya kena dan lain sebagainya. Yakin Bu Lulu ya, nanti Bu Lulu apa siapa kemarin yang telepon Bu Dida? Oh Bu Lulu ya, yakin Bu Lulu insya Allah nanti akan ada buah manis di antara buah yang pahit tersebut ya Bu Lulu. Yang selanjutnya ini adalah kisah dari Luqman Hakim, seorang ayah hebat yang penuh nasihat. Di dalam Al-Quran itu nama-namanya didominasi dengan nama-nama Nabi ya Ustaz Bunda, tapi ada beberapa nama surat yang mana berisi tentang salah satu nama manusia. Salah satunya adalah Luqman Hakim, ayah hebat yang penuh nasihat. Mengapa kok Allah memilihkan Luqman Hakim ini di dalam Al-Quran? Karena memang
Kisahnya inspiratif sekali dalam mendidik anak sehingga dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, mendidik lewat lidah dan hati. Luqman Hakim itu bukan saudagar kaya, tapi dia adalah seorang budak. Ketika majikannya minta, Hakim, tolong sembelih kambing ini dan ambillah daging terbaik yang kamu mau. Luqman Hakim hanya mengambil lidah dan hati kambing, pulang. Keesokan harinya si majikan meminta lagi, Hakim, tolong sembelih kambing ini dan kemudian ambillah daging yang terburuk menurut kamu. Diambil juga lidah dan juga hati kambing tersebut. Kemudian majikannya bertanya, Heh Luqman Hakim, kenapa kamu nggak ngambil daging yang di pertama dulu, yang saya suruh ngambil daging terbaik? Lah ini yang terburuk kok sama, yang kamu ambil lidah dan juga hati. Kenapa kok kamu ngambil itu, nggak ngambil pupu atau yang lain-lain gitu? Kemudian Luqman Hakim bilang, karena lidah dan hati itu jika baik, maka akhlak kita juga akan baik. Misalkan hati dan lidah kita itu kita gunakan dengan cara yang tidak baik, maka kehidupan kita juga tidak akan baik. Luar biasa sekali. Yang selanjutnya, mempertimbangkan ucapan. Mungkin jenengan pernah melihat meme gambar itu ya. Itu ternyata diambil dari kisah Luqman Hakim, teman-teman. Saya baru tahunya ya hari ini ya, karena itu sudah lama sekali melalang buana di media sosial. Dikisahkan Luqman Hakim itu datang ke pasar sama anaknya, dia nunggang keledai, anaknya jalan. Ada orang yang bicara, itu gimana sih kok anaknya, bapaknya naik keledai, terus kemudian anaknya suruh jalan gitu. Ayo nak, naiklah keledai kita gitu. Luqman Hakim nyuruh anaknya naik. Masih dirasani lagi, itu keledai kecil kok ditumpaki wong loro, seperti itu. Ya wes nak, ayo medok kabeh gitu. Nah, bukan. Selanjutnya anaknya yang naik keledai, Luqman Hakimnya jalan. Jalan kok nggak duit tugo banget sih, masuk anaknya numpak bapaknya nang ngisor. Pembahasan mana? Itu lagi ada orang yang ngatain, ya wes ayo nak, keledainya kita tuntun saja, kita jalan. Itu orang kok bodoh sekali, punya kendaraan tidak digunakan. Nah, ternyata ini ada kisah nyatanya teman-teman, yaitu dari Luqman Hakim, yang mana karena perkataan tersebut anaknya bilang, ya Allah kasar sekali perkataan orang tersebut. Kemudian Luqman Hakim menasihati, ketika kamu mau mengucapkan sesuatu, pertimbangkan terlebih dahulu apakah ucapanmu itu menyakiti orang lain atau tidak. Jika ucapan kamu itu menyakiti orang lain, maka jangan kamu ucapkan, cukup kamu dan Allah yang tahu, karena sejatinya luka hati itu lebih sakit daripada luka fisik. Yang selanjutnya selalu mencari yang halal. Jadi Luqman Hakim itu mengusahakan apa yang dimakan oleh putra-putrinya itu adalah makanan yang halal. Bahkan ketika mau makan harus ditelusuri, belinya dari mana, yang jual itu siapa, dapat uangnya dari mana, karena memang keluarganya tidak mau jika ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang terakhir, tidak lelah menasehati. Nasihat dari Luqman Hakim ini ada 13, dan 13-13 itu sudah ditulis di dalam surat Al-Luqman. Nanti jenengan bisa cek ya. Ini adalah kisah Maryam binti Imran. Tahu Maryam itu ibunya siapa? Nabi Isa. Ini kisah yang pertama adalah ikhlas terhadap kehendak Allah. Sebenarnya Maryam itu adalah putra anak biasa, yang mana bapak ibunya itu sebelum dia lahir sudah bernazar, ketika anakku lahir nanti akan saya hibahkan atau sedekahkan ke Baitul Maqdis. Mungkin Baitul Maqdis pada zaman dahulu adalah pondok ngoten nggih. Nah, ternyata yang lahir itu anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan akan dihibahkan karena ibunya sudah bernazar. Dan ketika sampai di sana itu diundi, jadi anak bayi-bayi itu diundi. Anak Ibu Septi nanti saya ngomong Pak Fuad, anaknya Bu Ria yang ngomong Bu Septi dan lain sebagainya. Dan ternyata Ibu Maryam ini mendapatkan pamannya sendiri yang bernama Nabi Zakaria. Nah, setelah itu tinggallah Siti Maryam ini bersama pamannya bertahun-tahun, dan dia itu menjauhkan pandangan dari para laki-laki. Ketika ada laki-laki mendekat, dia itu astagfirullahaladzim, istighfar, la ilaha illallah, karena takut jika nanti kulitnya bersentuhan maka maka itu bukan mahram dan dapat menjadikan dosa. Nah, oh ya, thank you. Selanjutnya, ini kisahnya karena ikhlas, pada suatu hari itu didatangi seorang laki-laki. Laki-lakinya itu ternyata adalah malaikat siapa? Malaikat Jibril, yang tanya, hei Maryam, aku mendapat utusan dari Allah untuk memberikan titipan seorang anak kepadamu. Bagaimana mungkin, aku belum nikah, gak punya suami, kok bisa hamil? Tapi ini sudah ketetapan Allah. Karena memang sudah kehendak Allah, akhirnya setelah itu Maryam binti Imran ini mengandung. Anaknya bernama Nabi Isa, benar sekali. Nah,
Kemudian Siti Maryam ini memiliki akhlak yang sangat mulia sekali karena memang tidak pernah terbumbui oleh hal-hal yang negatif. Tapi ketika mengandung tanpa ayah dicibir di masyarakat karena dianggap perempuan pezina. Dan meskipun tanpa ayah, Nabi Isa tetap dibesarkan hingga dewasa. Dan kita banyak mengetahui, na'udzubillah min dzalik, banyak sekali cerita-cerita perempuan hamil di luar nikah, anaknya yang dibuang, dibungkus apa dan lain sebagainya. Itu karena ya memang mereka kurang belajar dan tidak memanusiakan manusia. Dan bagaimana seorang Maryam binti Imran ini dicibir habis-habisan di masyarakat gara-gara dia itu hamil katanya tanpa ayah. Karena memang Nabi Isa ini mukjizat dari Allah, bisa hamil tanpa ayah dan membesarkan seorang nabi sendirian dari kecil hingga dewasa. Yang selanjutnya mengambil setiap hikmah dari berbagai macam cobaan. Jadi Maryam binti Imran ini selalu mengambil hal positif dari cibiran di masyarakat, sampai pernah diusir juga dari desanya gara-gara dia dikatai adalah wanita pezina. Sampai dia itu melahirkan di bawah pohon kurma, sampai bilang Allah, ya Allah, cobaanku terlalu berat, bunuh saja aku, mati saja aku sampai di sini. Itu ketika dia mau melahirkan. Ternyata Allah setelah itu mengangkat derajat Maryam binti Imran ini ketika Nabi Isa sudah dewasa. Yang terakhir adalah titipan adalah amanah, karena ingat yang di dalam kandungannya tadi adalah titipan Allah. Maka dia setelah melihat wajah anaknya yang pertama, disitulah semangatnya bangkit lagi. Yang terakhir Bunda Main, ini adalah Zakaria tak pernah putus asa menanti kehadiran sang putra, karena memang kehadiran seorang anak dalam rumah tangga itu tidak ada yang tahu, mungkin usaha ikhtiar sudah, namun memang karena ini tidak ada yang bisa memberi selain Allah, jadi memang ya bisanya hanya bersabar. Yang pertama, tidak pernah marah kepada yang mencibirnya. Nabi Zakaria itu sudah dicibir habis-habisan bersama dengan istrinya. Istrimu mandul, dikatakan mandul gara-gara dari awal nikah sampai tua. Kalau tadi saya searching itu mungkin usianya sekitar 80-90 belum dikaruniai seorang putra. Dan Nabi Zakaria tetap setia terhadap istrinya. Bayangkan kalau laki-laki sekarang, ya bisa jadi setia juga, Yang selanjutnya ikhtiar beribadah dan berdoa. Paginya itu berdakwah, malamnya berdoa minta keturunan. Paginya itu dia berdakwah, malamnya dia berdoa minta keturunan, dan itu setiap hari. Hingga suatu hari dia masuk ke dalam rumahnya, tanya kepada istrinya, istriku itu kok ada buah-buahan di meja, dapat dari mana? Dari Allah. Gitu loh. Kok dapat dari Allah? Terus istrinya bilang, kan Allah itu kalau mau memberi sesuka hati tidak harus tanya, tidak harus disuruh. Istrinya bilang kayak gitulah ya kalau bahasa sekarang. Dari situlah Nabi Zakaria itu sudah tawakal, wes mungkin kalau memang aku ini nggak dikasih keturunan untuk melanjutkan dakwah, berarti ya wes memang jalannya Allah. Dan ternyata beberapa hari sesudahnya Allah meminta malaikat Jibril untuk menginstruksikan kepada Nabi Zakaria bahwasannya dia akan memiliki keturunan. Yang selanjutnya dia sangat mencintai istrinya, meskipun istrinya juga dikata-katai mandul dan lain sebagainya, dia tetap setia sampai akhir hayatnya. Yang terakhir adalah yakin akan takdir dan rencana Allah. Kan kita nggak ada yang tahu rencana Allah itu gimana. Mungkin yang sekarang kita rasakan itu sudah versi bahagia kita sendiri, padahal kita nggak tahu mungkin di depan ada versi bahagia yang lebih besar lagi. Yang terakhir, believe itu percaya, that we are the best parent for our children. Percaya bahwasannya kita itu adalah orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Jika kita sekarang berada di kelas, berarti yakinlah orang tua itu menganggap jenengan semua itu adalah the best teacher for their children, adalah orang tua terbaik menurut wali murid yang ada di rumah masing-masing. Jadi apapun amanahnya, entah itu di madrasah maupun di sekolah, yakin bahwa jenengan merupakan orang yang terbaik beserta amanah yang jenengan lakukan sekarang. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.